Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki Francisca. Saya mahasiswa semester 7 Prodi Statistika. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas 3 dari mata kuliah struktur data. Pada tugas 3 kali ini, saya diminta untuk membuat suatu program pencarian menggunakan algoritma DFS melalui pemrograman Java ya. Jadi berikut untuk perintah yang saya masukkan ke dalam program Java. Kemudian saya akan menjelaskan tentang script yang saya tulis. Jadi perintah import Java util di sini untuk mengimport seluruh kelas di paket Java util ya. Misal ada map, hash map, list, array list dan lain-lain. Dan selanjutnya saya masukkan perintah atau script public static boolean dvs karena di sini akan kita pakai perintah dvs. Kemudian integer start ini adalah node yang sedang kita evaluasi nantinya. Kemudian selanjutnya target itu adalah angka yang kita cari nantinya, dan kemudian visit itu berisi node yang sudah dikunjungi. Jadi ini untuk menghindari suatu siklus yang berputar ya, loop ya. Oke. Nah, kemudian di sini saya masukkan perintah system out println. Nah, ini untuk menunjukkan node-node apa saja yang dikunjungi untuk mencari target angka, sehingga nanti untuk muncul di ekspornya, misal saya masukkan, tadi udah saya contohkan ya, ini saya contohkan kembali, katakanlah angka 6 selain 7 tadi ya. Nah, jadi nanti akan memuncul ini kunjungi 1, kunjungi 2 dan seterusnya. Jadi di sini digunakan untuk itu. Nah, kemudian perintah if target. Nah, if start sama dengan target, di sini itu untuk mengecek apakah node saat ini adalah target. Jadi jika sama, maka kalau misal node-nya itu adalah target, kan artinya dapat angka yang sama ya. Maka dia akan cetak ini, ketemu angka targetnya nanti apa, seperti itu. Nah, selanjutnya kemudian ada juga fungsi di sini return true. Nah, ini untuk mengembalikan true untuk memberitahu bahwa targetnya ditemukan. Jadi sehingga semua panggilan itu akan terhenti kalau targetnya sudah ditemukan. Nah, selanjutnya ada visit.add kurung start ya. Nah, ini digunakan untuk mencegah
DVS masuk ke loop yang tidak berujung. Jadi tadi kalau udah ditemukan targetnya artinya loopnya sudah selesai gitu ya. Nah lanjut untuk yang selanjutnya, visit.add.start kemudian for int tetangga dan seterusnya. Ini untuk mengambil semua tetangga dari node yang sedang dikunjungi atau neighbor dari semua node yang sedang dikunjungi. Jika neighbor itu belum pernah dikunjungi, maka lanjutkan DVS ke node itu. Dan jika target ditemukan di salah satu cabang, maka DVS-nya akan berhenti. Nah, terus perintah return false ini digunakan untuk jika semua cabangnya sudah dicek di situ dan ternyata tidak ada yang cocok, misal katakanlah kita masukkan angka yang tidak ada di sini ya. Jadi sudah dicari semua, dicek semua, ternyata tidak ada yang cocok, berarti targetnya tidak ada di jalur tersebut. Jadi tadi melewati jalur kan ya untuk di VS sendiri. Nah, jadi jalur-jalurnya seperti ini saya buat. Jadi satu itu ada cabangnya 2 dan 3, 2 nanti bercabang lagi 4 dan 5. Kemudian 3 tadi bercabang jadi 6, kemudian 4 bercabang jadi 7, 5 bercabang dari 8. Nah, kemudian 6, 7 sama 8 ini adalah yang terakhirnya daunnya. Oke, jadi seperti itu untuk graph yang saya buat. Nah, kemudian scanner SC sama dengan new scanner ini saya gunakan untuk mengambil input angka yang akan dicari. Jadi masukkan angka yang dicari ini ya. Sehingga kita bisa menginputnya. Misal saya masukin 6 seperti itu. Jadi ini perintah yang dimasukkan ke dalam suatu program Java-nya. Kemudian ada di sini boolean ketemu DVS dan seterusnya. Ini kita gunakan untuk menjalankan DVS mulai dari 1. Jadi not awal pencariannya tadi dari yang atas ya, yang 1. Kemudian selanjutnya angka yang kita masukkan di sini digunakan untuk, nah ini perintah ini digunakan untuk mencatat node yang sudah dikunjungi. Jadi yang sudah dikunjungi apa? Nah, nanti kita dapatkan di situ. Nah, selanjutnya untuk if ketemu ini kita gunakan untuk memeriksa apakah ketemu atau tidak nih datanya. Nah, kalau misal ternyata datanya tidak diketemukan, contoh misal kita masukkan selain 1 sampai 8, maka muncul ya angka karena 10 ya. Ya, angka 10 tidak ditemukan. Jadi seperti itu untuk tugas yang pertama ya. Nah, jadi contoh misal saya masukkan angka selain dari 8 nih, 10 katakanlah. Nah, jadi ya angka 10 tidak ditemukan. Oke, sekian itu untuk tugas yang nomor 1. Untuk tugas nomor 2, saya diminta untuk membuat program pencarian juga, tapi menggunakan algoritma BFS. Kalau tadi VS, sekarang BVS ya. Nah, berikut untuk script yang saya masukkan ke dalam program Java-nya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa skrip yang saya tuliskan di sini. Jadi tanda ini bahwa BVS itu, kalau tadi kan DVS, sekarang di BVS itu mengunjungi berdasarkan levelnya. Jadi bukan dari kedalamannya ya. Jadi berurutan level yang atas ke bawah, semakin ke bawah. Kalau di VS itu dia langsung mengunjungi tingkat terdalamnya. Jadi katakanlah dalam suatu pohon. Jadi kalau misal di VS itu dari atas ke bawah dulu, kalau nggak ketemu berarti ke ranting selanjutnya, terus ke bawah lagi, nggak ketemu lagi, ke ranting selanjutnya, ke bawah lagi. Nah itu kalau di VS. Kalau di VS itu jadi dari atas dulu, semakin ke bawah, semakin ke bawah. Nah itu pencariannya seperti itu ya. Nah oke, kemudian kalau kita lihat di sini, kita lihat ada add to start. Nah, di sini kita gunakan untuk memasukkan node awal ke dalam antrian. Ya, atau ini digunakan untuk memulai BVS dari node awal start ya. Nah, kemudian penjelasan ini while dan seterusnya ini diambil untuk dituliskan maksudnya untuk mengambil node paling depan dari urutan, kemudian menampilkan yang dikunjungi dan mengecek apakah ada target di sini ya. Apakah ada target angka yang akan kita cari. Nah, kemudian perintah ini if not target dan seterusnya digunakan untuk melihat jika not ditemukan, maka program ini akan berhenti dan menampilkan not sesuai target angka yang sudah kita masukkan. Nah, terus bagaimana kalau not itu tidak ditemukan? Nah, ini fungsi yang saya tuliskan di sini ya. Jika tidak ditemukan, maka setiap tetangga dimasukkan ke antrian untuk dikunjungi berikutnya. Jadi kalau di atas belum ditemukan nih, kunjungi level selanjutnya. Belum ditemukan, kunjungi level selanjutnya gitu ya. Nah, kemudian ini adalah note yang saya tuliskan ya, graph yang saya tuliskan. Jadi 1 bercabang ke 23, 2 bercabang ke 45, 3 bercabang ke 6 dan seterusnya. Jadi ini dari awal, level tertinggi, kemudian ke bawah. Nah, terus selanjutnya ini kita gunakan untuk memunculkan output dan untuk memasukkan angka yang ingin kita cari. Nanti ya di sini kan masukkan angka yang kita cari, nanti kita masukkan untuk dicari pada suatu graph yang sudah dibuat. Nah, ini untuk memunculkan ketika kita mengetikkan angka, lalu akan muncul memproses BVS, dan kemudian nanti ini dicari dari node pertama, dari yang pertama ya, dari nomor 1, lanjut level tertinggi, lanjut semakin ke bawah. Nah, jika tidak ketemu, maka BVS itu akan bilang tidak ditemukan ya, angka sekian tidak ditemukan. Jadi seperti itu untuk penjelasan dari masing-masing skrip yang saya tuliskan di sini ya. Saya contohkan untuk outputnya. Jadi misal katakanlah saya ingin mencari angka 7. Nah, jadi si BVS ini dia akan mengunjungi dari level tertingginya dulu. Jadi 1, 2, 3 tertinggi, 4, 5 semakin ke bawah dan sampai ditemukan bahwa angka yang kita cari di sini adalah 7. Kalau di VS kan dari ranting dulu ya. Jadi dari ranting kiri misal sampai daun, baru kalau kita temukan ke ranting kanan sampai daun. Kalau ini dari atas ke bawah sampai daun, dari ranting semuanya dicari baru sampai ke daunnya. Nah, ini contohnya misal angka 7 ditemukan dari atas 1 2 3 4 sampai 7. Nah, bagaimana kalau kita memasukkan angka yang tidak ada, katakanlah 10. Nah, maka sampai ke level terbawahnya ternyata tidak ditemukan. Jadi dari level atas, level ke bawah tidak ditemukan angka 10, maka muncul ya angka 10 tidak ditemukan. Jadi seperti itu untuk tugas dari
pengerjaan tugas 3 dari saya. Mohon maaf kalau jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.